Bonjour dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok ONA ingin mempresentasikan tentang sistem kesehatan dan kepercayaan di Prancis dan di Indonesia. Dengan anggota saya sendiri di Madalita Susunaya, Masya Tania Dian Marta, Rizky Nisa Fahrezi, Oki Dwin Drarif, Caka Permadi. Pertama-tama kita membahas tentang sistem kesehatan di Prancis. Bagaimana cara kerja sistem kesehatan di Prancis? Ada tingkat-tingkat perawatan membentuk sistem kesehatan Prancis. Tingkat pertama, rencana wajib. Tingkat ini mengelompokkan skema asuransi kesehatan dasar wajib. 3 adalah pokok dan lainnya, lebih spesifik, melekat padanya. Oleh karena itu, kami menemukan skema umum yang saat ini mencakup 4 dari 5 orang di Prancis, pensiunan dari sektor swasta, karyawan, agen kontrak. Skema ini mencakup 75% dari biaya kesehatan dan dikelola oleh CNAMTS, Dana Asuransi Kesehatan Nasional untuk Pekerja yang Digaji. Rezim kedua adalah rezim pertanian yang mencakup penerima upah dan petani. MSA atau Mutualité Sociale Agricole yang mengaturnya. Akhirnya, rezim ketiga dimaksudkan untuk wira swasta. Ini mencakup industri, profesi liberal, pedagang, dan pengrajin. Skema khusus lainnya berlaku untuk sektor profesional tertentu seperti SNCF, EDF, GDF, atau Banque de France. Rencana tambahan. Kontrak-kontrak kesehatan ini ditawarkan untuk perusahaan asuransi. Oleh karena itu, manfaat melengkapi penggantian biaya yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan. Jelas, kesehatan pelengkap menghasilkan penggantian untuk biaya kesehatan yang tidak dicakup oleh jaminan sosial. Organisasi asuransi kesehatan pelengkap paling sering ditemukan dalam bentuk mutual dalam sistem kesehatan Prancis. Semuanya memiliki tujuan yang sama untuk memastikan cakupan biaya kesehatan yang lebih baik. Semua kontrak memiliki kekhususannya masing-masing. 3. Overcomplementaries. Tingkat ketiga ini memiliki sistem kesehatan yang ditunjuk bagi mereka yang ingin memperkuat cakupan mereka lebih jauh. Paling sering, mereka menargetkan posisi tertentu seperti obat lunak dan gigi palsu. Asuransi tambahan adalah jaminan tambahan yang melengkapi asuransi pelengkap atau asuransi timbal balik. Manfaat pengganti kemudian diberikan oleh perusahaan asuransi, institusi mutual, atau providen. Apa kabar kesehatan masyarakat di Prancis? Kesehatan masyarakat di Prancis telah lama menjadi isu penting di Prancis. Jaminan sosial lahir dari keprihatinan ini untuk memberikan warga negara Prancis dan penduduk dengan perawatan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Para dokternya. Dokter yang merawat memiliki misi untuk mengikuti jalannya pasien mereka. Mereka berkonsultasi secara teratur. Dokter yang hadir lebih baik diganti ketika dinyatakan dan atau perannya adalah untuk menyarankan spesialis bila diperlukan. Ada 2 jenis dokter, mereka yang menghargai tarif asuransi dan mereka yang menetapkan sendiri biayanya. Jaminan sosial dan kartu vital. Bergabung dengan sistem jaminan sosial memungkinkan penggantian sebagian dari biaya perawatan. Pembayaran co adalah sisa jumlah yang ditanggung oleh pasien atau pelengkap atau timbal balik daripadanya. Semua anggota dana asuransi kesehatan utama memiliki kartu vital. Ini diperlukan untuk penggantian biaya kesehatan. Dengan demikian, sebagian besar praktisi menerimanya. CMU atau Universal Health Cover. CMU ditunjukkan bagi mereka yang telah tinggal di Prancis selama lebih dari 3 bulan. Ini adalah cakupan kesehatan universal. Hal ini memungkinkan setiap orang mendapat manfaat dari jaminan sosial dan oleh karena itu harus diganti oleh biaya pengobatan mereka. Beberapa orang juga dapat memperoleh manfaat dari suplemen pelengkap, cakupan kesehatan tambahan universal dalam kondisi tertentu. Peran timbal balik dalam sistem kesehatan. Di Prancis, timbal balik adalah kelompok yang memberikan manfaat kesehatan, solidaritas, kesejahteraan, dan bantuan timbal balik kepada anggotanya melalui kontribusi mereka. Dalam kebanyakan kasus, anggota yang patuh menunjukkan papan-papan yang kemudian mengelola reksa. Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Prancis. Di bagian pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemerintah Prancis menyediakan tenaga asisten rumah tangga secara cuma-cuma bagi ibu-ibu yang bekerja di instansi pemerintah. Ibu-ibu yang suaminya bekerja pada pemerintah dan mereka yang bersifat sebagai warga negara yang baru saja melahirkan bayi, di mana tidak ada orang untuk merawat sang bayi pada waktu tertentu. Jadi, bagi mereka yang baru saja melahirkan dapat merasa tenang meninggalkan rumah untuk bekerja. Lagi pula, bila sang ibu adalah pegawai pemerintah, maka ada pemotongan jam kerja sekitar
sepertiga dari jam seharusnya. Tanpa pemotongan gaji atau upah, ini sangatlah manusiawi mengingatkan peran ibu dalam lingkup keluarga dan pekerjaannya yang tidak bisa mereka tinggalkan. Karena itu, kebijakan pemerintah Prancis dinilai sangat melindungi warga negaranya. Buruh ekspatriat atau diperbantukan. Perjanjian berlaku efektif antara 27 negara Uni Eropa. Warga negara harus diasuransikan. Tetapi, tidak ada diasuransikan 2 kali. Orang yang berafiliasi dengan skema jaminan sosial suatu negara yang bukan bagian dari EEA atau kawasan ekonomi Eropa, dan siapa menetap di Prancis sebagai karyawan atau wira swasta harus berkontribusi pada jaminan sosial. Akibatnya, mereka kehilangan status sebagai afiliasi di negara asal mereka. Ini juga berlaku bagi mereka yang memiliki izin tinggal lama. Kedua, penugasan seseorang karyawan di Prancis tidak dapat melalui jangka waktu 2 tahun. Dalam kasus seperti itu, penting untuk memiliki visa tinggal lama. Pekerja yang dikirim selalu mendapat manfaat dari skema jaminan sosial di negara asalnya. Hal yang sama berlaku pegawai negeri. Siswa. Pelajar pada umumnya harus memiliki visa, sementara untuk memasuki Prancis. Sampul khusus kemudian ditunjukkan untuk siswa ini. Jaminan sosial siswa. Hak tinggal siswa asing harus terkini dan dia juga harus berusia di bawah 28 tahun. Jaminan sosial khusus ini kemudian wajib untuk semua siswa yang berasal dari negara-negara di luar Uni Eropa. Bagi yang lain, pendaftaran dalam skema ini tidak wajib jika mereka memegang kartu asuransi kesehatan Eropa yang mencakup durasi studi mereka di Prancis. Siswa yang lebih tua dari 28 tahun wajib bergabung dengan dana asuransi kesehatan primer. Pensiunan Eropa yang ingin menetap di Prancis dapat mentransfer hak mereka ke asuransi kesehatan. Untuk warga non-Eropa, tidak mungkin untuk mentransfer hak-hak ini. Berlangganan ke asuransi pribadi akan diperlukan. Untuk menyimpulkan semua ini, sistem kesehatan Prancis dan kesehatan masyarakat secara umum adalah elemen yang dikemukakan di Prancis. Penting untuk belajar tentang langkah-langkah yang perlu diambil ketika Anda menginginkan untuk menetap di Prancis untuk periode yang lebih atau kurang lama. Selalu ada solusi yang disesuaikan dengan situasi yang ada. Nama saya Marsha Tania Diamarta, saya akan menjelaskan mengenai sistem kepercayaan di Prancis. Agama di Prancis beragam menurut prinsip sekuler. Keragamannya dapat dikaitkan dengan kepatuhan negara terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berpikir, sebagaimana dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi dan Warga Negara tahun 1789. Didasarkan pada prinsip Lacit atau kebebasan hati nurani yang diberlakukan oleh Undang-Undang Jules Ferry tahun 1880-an dan Undang-Undang Prancis tahun 1905 tentang pemisahan gereja dan negara. Agama di Prancis September 2020. Kristen 52%, tidak beragama 40%, Islam 5%, Buddha 1%, Yahudi 1%, dan agama lain 1%. Agama-agama besar yang dipraktikkan di Prancis, termasuk Kristen, sekitar 47% dari keseluruhan denominasi termasuk Katolik, berbagai cabang Protestan, Ortodoks Timur, Ortodoksi Armenia, Islam, Yudaisme, Buddha, Hinduisme, dan Sikhisme, antara lain menjadikannya negara multi atau pengakuan. Kehadiran misa hari Minggu telah turun menjadi 5% untuk umat Katolik, dan tingkat ketaatan secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Menurut survei Eurobarometer yang dilakukan pada tahun 2010, 27% warga Prancis menjawab bahwa mereka percaya ada Tuhan, 27% menjawab bahwa mereka percaya ada semacam roh atau kekuatan hidup, dan 40% menjawab bahwa mereka tidak percaya pada roh, Tuhan, atau kekuatan hidup. Ini menjadikan Prancis salah satu negara paling tidak beragama di dunia. Perkenalkan, nama saya Rizky Nisa Fahrezi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem kesehatan di Indonesia, atau yang sering disebut juga sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional ini adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya,
bangsa Indonesia dalam suatu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Landasan konstitusional SKN terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tepatnya ada pada pasal 28A yang isinya berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, ada pada pasal 28B ayat 2 yang isinya berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pada pasal 28C ayat 1 yang isinya berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada pasal 28H ayat 1 yang isinya berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 ayat 3 berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selanjutnya, ada subsistem SKN. Subsistem SKN terdiri dari 6, yaitu subsistem upaya kesehatan, selanjutnya subsistem pembiayaan kesehatan, yang ketiga subsistem sumber daya manusia kesehatan, yang keempat subsistem obat dan perbekalan kesehatan, yang kelima subsistem pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah subsistem manajemen kesehatan. Subsistem upaya kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, subsistem pembiayaan kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, ada subsistem sumber daya manusia kesehatan. Itu adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang keempat, ada subsistem obat dan perbekalan kesehatan. Adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang kelima, ada subsistem pemberdayaan masyarakat. Adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, yaitu subsistem manajemen kesehatan, adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan iptek, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, kepercayaan di Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah kompromi antara gagasan negara Islam dan negara sekuler. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Menurut hasil sensus penduduk di Indonesia tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, yaitu Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Untuk 6,96%-nya, yaitu
agama Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, dan 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih.